Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitriana Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang sudah diberikan oleh pengampu mata kuliah pembelajaran seni tari. Sesuai dengan map mapping di atas, poin pertama yaitu saya akan menjelaskan pembelajaran seni tari pada anak usia dini, di mana pembelajaran seni tari itu pada anak usia dini merupakan kegiatan pembelajaran yang mengenalkan gerakan tari kepada anak melalui kegiatan bermain, meniru, dan berekspresi sesuai tahap perkembangan mereka. Pada anak usia dini ini, anak belum diarahkan untuk menari secara teknis seperti penari profesional atau tarian-tarian orang yang dewasa dan remaja lainnya. Akan tetapi, tari di anak usia dini itu lebih pada mengenal berbagai gerakan tubuh yang sederhana dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran ini, guru biasanya menggunakan metode yang kreatif. Seperti apa? Yaitu seperti meniru gerakan hewan, menari mengikuti lagu anak-anak, atau melakukan gerakan bebas sesuai dengan imajinasi mereka. Anak diajak untuk bergerak mengikuti irama musik sehingga mereka dapat merasakan hubungan antara gerakan tubuh dan bunyi. Tanpa kita sadari bahwasanya dalam pembelajaran tari ini anak itu bisa mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak, diantaranya yaitu di perkembangan fisik motorik kasarnya. Selain itu, kegiatan tari pada pendidikan anak usia dini ini juga dilakukan melalui kegiatan kelompok sehingga anak dapat belajar, berinteraksi, bekerja sama, dan mengikuti instruksi sederhana dari guru. Dengan demikian, pembelajaran seni tari tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seni saja, akan tetapi juga sebagai sarana pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, selebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurodia. Di sini saya akan menjelaskan mapping yang poin kedua, yaitu fungsi tari bagi anak usia dini. Seni tari ini juga memiliki fungsi penting. Perkembangan anak usia dini, salah satu fungsi utama adalah mengembangkan kemampuan motorik kasar anak melalui gerakan menari seperti melompat, berputar, mengayun tangan, dan berjalan mengikuti irama. Anak juga dapat melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, serta kekuatan otot. Selain itu, tari juga itu memiliki fungsi sebagai media ekspresi emosi dan perasaan anak. Anak juga dapat mengekspresikan rasa senang, semangat, atau bahkan rasa malu melalui gerakan tubuh mereka. Kegiatan ini juga membantu anak belajar mengenal dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang positif. Tari juga memiliki fungsi pengembangan kreativitas dan imajinasi anak. Ketika anak diberi kesempatan untuk melakukan gerakan bebas atau membuat gerakan sendiri, mereka belajar berkreasi dan mengekspresi ide-ide mereka melalui gerakan tubuh. Di sisi lain, kegiatan tari ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, terutama ketika menampilkan di depan teman, orang tuanya. Anak itu juga belajar tentang disiplin dan kerjasama, misalnya ketika mengikuti gerak bersama teman atau menari secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus utama pembelajaran seni tari di PAUD. Dalam pembelajaran seni tari di PAUD, fokus utama bukan pada kesempurnaan gerakan, tetapi pada proses belajar dan pengalaman anak. Guru menekankan pada pengembangan kemampuan dasar anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Berikut beberapa fokus utama dalam pembelajaran seni tari.
yaitu yang pertama, pengembangan motorik dasar seperti koordinasi tangan dan kaki, keseimbangan, serta kelenturan tubuh. Yang kedua, pengembangan kreativitas, yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk membuat atau mengembangkan gerakan sendiri. Yang ketiga, pengembangan ekspresi diri, sehingga anak dapat menunjukkan perasaan melalui gerakan tubuh. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, terutama ketika anak tampil di depan teman-temannya. Gerakan yang digunakan sebaiknya sederhana, mudah ditiru, dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak merasa nyaman dan tidak merasa tertekan. Perkenalkan, nama saya Mufliha. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu pemilihan busana untuk anak saat menari. Busana yang digunakan anak saat kegiatan tari harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian dengan kegiatan. Anak usia dini membutuhkan pakaian yang tidak mengganggu gerakan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih busana menari untuk anak yaitu yang pertama, bahan pakaian yang anak pakai harus ringan dan menyerap keringat, sehingga anak tetap merasa nyaman saat bergerak. Yang kedua, ukuran pakaian harus sesuai dengan tubuh anak, yaitu tidak terlalu sempit atau tidak terlalu longgar agar tidak menghambat gerakan. Yang ketiga, model pakaian sederhana dan aman, tanpa aksesoris yang berbahaya atau mudah lepas. Yang terakhir yaitu disesuaikan dengan jenis tarian, misalnya tarian tradisional, maka anak dapat menggunakan busana adat sederhana. Sedangkan jika menggunakan tarian modern, bisa menggunakan pakaian yang lebih fleksibel. Berikut beberapa rekomendasi bahan pakaian anak yang nyaman dan aman digunakan saat menari, yaitu ada bahan katun, ada organic cotton, ada bamboo cotton, ada tencel atau rayon organik, ada cotton viscose, ada jersey cotton, dan ada baby terry. Menari. Properti dalam tari adalah alat yang digunakan untuk mendukung gerakan dan menambah daya tarik dalam kegiatan menari. Pada pembelajaran tari di PAUD, properti yang digunakan harus ringan, aman, dan mudah digunakan oleh anak. Contoh properti yang sering digunakan antara lain ada selendang, sapu tangan, kipas, bola kecil, payung kecil. Properti ini dapat membantu anak mengeksplorasi berbagai gerakan baru, seperti mengayunkan selendang atau membuka dan menutup kipas mengikuti irama musik. Selain itu, penggunaan properti juga dapat meningkatkan minat dan semangat anak dalam mengikuti kegiatan menari. Namun, guru harus memastikan bahwa properti yang digunakan tidak berbahaya, tidak terlalu berat, dan tidak memiliki bagian tajam sehingga aman digunakan oleh anak. Baik, perkenalkan, nama saya Alviniski Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu pemilihan tata busana, rias, dan aksesoris. Yang mana tata busana dalam kegiatan tari meliputi rias wajah, tata rambut, dan aksesoris yang bisa digunakan oleh anak. Yang mana dalam pembelajaran di PAUD, tata busana ini sebaiknya dibuat sesederhana mungkin dan tidak berlebihan agar tetap sesuai dengan usia anak. Kemudian, rias wajah ini dapat dilakukan secara ringan, misalnya hanya menambahkan sedikit bedak atau lip balm agar wajah anak terlihat segar. Kemudian, tata rambut juga sebaiknya dibuat rapi dan sederhana mungkin, seperti diikat atau dikepang agar tidak mengganggu gerakan anak saat menari. Kemudian aksesoris yang digunakan itu harus aman dan nyaman, yang mana misalnya pita rambut atau hiasan kecil yang tidak mudah lepas. Dan juga tata busana yang tepat dapat membantu mendukung penampilan anak saat menari, tetapi harus juga diperhatikan kenyamanan dan keamanan anak saat menari. Terima kasih.